Saya, Aura Hanifah, ingin menjelaskan materi tentang perlawanan Surabaya. Yang pertama akan membahas tentang latar belakangnya. Perlawanan Surabaya merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tahun 1945. Latar belakangnya yang pertama itu ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari Belanda. Yang kedua, kedatangan Sekutu. Setelah Jepang menyerah, Sekutu atau Inggris dan Belanda datang ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan. Yang ketiga, tuntutan Belanda. Belanda ingin mengambil alih kembali Indonesia sebagai jajahan mereka. Yang terakhir ada semangat nasionalisme. Rakyat Indonesia memiliki semangat nasionalisme yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang kedua, saya akan membahas tentang proses perlawanan Surabaya. Terus yang pertama itu pertempuran awal. Pertempuran awalnya ini antara rakyat Surabaya dan tentara Inggris dimulai pada awal November 1945. Yang kedua, kematian Jenderal Malibi. Pada tanggal 10 November 1945, Jenderal Malibi terbunuh dalam pertempuran yang memicu kemarahan Inggris dan meningkatkan intensitas pertempuran. Yang ketiga ada perlawanan sengit. Rakyat Surabaya melakukan perlawanan sengit terhadap Inggris. Belanda meskipun memiliki persenjataan yang terbatas. Yang keempat itu ada penggunaan taktik gerilya. Rakyat Surabaya menggunakan taktik gerilya untuk melawan tentara Inggris dan Belanda seperti penyerangan mendadak dan sabotase. Yang terakhir itu ada dukungan dari rakyat. Perlawanan Surabaya mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia lainnya baik secara moral maupun materi. Yang terakhir itu ada akhir perang. Akhir perang perlawanan Surabaya merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1946. Akhir perangnya itu yang pertama pertempuran berakhir rakyat Surabaya dan tentara Inggris berakhir pada bulan Desember 1945. Tentara Inggris berhasil menguasai kota Surabaya. Yang kedua, ada pengungsian. Banyak rakyat Surabaya yang terpaksa mengungsikan keluar kota untuk menghindari pertempuran dan kekerasan. Yang terakhir itu kerusakan dan kehilangan. Perlawanan Surabaya menyebabkan kerusakan dan kehilangan besar baik dalam hal jiwa maupun materi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila sulit untuk dimengerti, saya mohon maaf. Latar belakang pertempuran Ambarawa yaitu pertempuran Ambarawa terjadi karena kedatangan pasukan sekutu yang memboncengi Nica, pengingkaran, perjanjian, dan juga penyerangan terhadap desa-desa sekitar Ambarawa. Pertempuran ini berlangsung dari tanggal 20 Oktober 1945 hingga 15 Desember 1945 untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya penjajahan kembali oleh Belanda. Yang kedua itu ada proses pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa dimulai pada 20 Oktober 1945 ketika pasukan sekutu yang memboncengi Nica tiba di Ambarawa. Rakyat Ambarawa dipimpin oleh Kolonel Sudirman melakukan perlawanan sengit terhadap pasukan sekutu. Setelah beberapa minggu, pasukan sekutu akhirnya mundur dari Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember 1945, kemenangan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Yang ketiga, akhir perang dari pertempuran Ambarawa, yaitu pertempuran Ambarawa berakhir dengan mundurnya pasukan sekutu dari Ambarawa pada 15 Desember 1945. Kemenangan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan dari pertempuran Ambarawa ini menunjukkan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara terhadap upaya penjajahan kembali oleh Belanda. Melalui Nica, kemenangan ini menjadi salah satu contoh keberanian dan keteguhan rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajahan. Terima kasih. Pertempuran Medan Area. Latar belakang pertempuran Medan Area militer Belanda pertama setelah Belanda berusaha mengembalikan kekuasaannya di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 1945. Medan merupakan kota strategis di Sumatera Utara, menjadi sasaran pasukan Belanda. Di Medan, pasukan Belanda terdiri dari Nica yang berfungsi sebagai pemerintah sipil Belanda dan AFNE yaitu pasukan yang bertugas mengembalikan kekuasaan Belanda di wilayah Indonesia. Pasukan Indonesia terdiri dari TNI dan laskar-laskar perjuangan berusaha mempertahankan kota ini dari serangan tersebut. Proses pertempuran pada awal Februari 1947, Belanda melalui pasukan Nica dan AFNE melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali Medan yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Indonesia. Pertempuran berlangsung sengit. Nah, pasukan Indonesia menggunakan taktik gerilya dan bertempur rumah ke rumah melawan pasukan Belanda yang lebih superior dalam hal persenjataan dan dukungan udara. Pasukan Indonesia juga mendapat dukungan dari masyarakat lokal yang turut membantu dalam perlawanan. Namun meskipun pasukan Indonesia bertahan dengan gigih, kekuatan militer Belanda yang lebih besar berhasil menekan dan mengempur pasukan Indonesia. Akhir pertempuran pada 12 Februari 1947, pasukan Belanda yang berhasil menguasai Medan setelah pertempuran yang berlangsung sengit. Meski kalah, perlawanan ini menunjukkan semangat juang tinggi dari rakyat Indonesia. Pertempuran menjadi simbol ketahanan dan keberanian pasukan Indonesia meski pasukan Nica dan AFNE memiliki kekuatan jauh lebih besar. Setelah Medan jatuh, perlawanan rakyat Indonesia tetap berlanjut dan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan tetap menyala.